Sehingga tak tahu membedakan baik itu yang mana yang benar, mana yang salah. Semua petunjuk, ini petunjuk nih. Siap Pak, kasih saya petunjuk. Petunjuk kan? Tergantung tadi yang ngasih petunjuk tadi jahat atau baik. Kalaulah yang ngasih petunjuk itu bersih hatinya, bersih juga akalnya, tentu pikiran lurus, perasaan yang jernih dibagikannya. Selamatlah yang memperoleh petunjuk. Maka petunjuk pertama itulah tidak melihat mana baik dan benar, tentu baik. Tapi ketika masuk pada Furqan, itulah dia. Bahwa tidak yang semua baik itu dianggap benar, tapi semua yang benar itu pasti baik. Maka di mana dia letak benar tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana letak kebenaran sejatinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad ilahi anta maqsudi wa ilaka matub. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menyenangi hati orang yang memberi, pahalanya besar, Bu. Jadi saya diberi sarung, saya pakai sarung itu bismillah. Alhamdulillah dikasih, kita terima, kita bismillahkan, semoga diridhai Allah. Yang kedua, dari dulu pingin saya jadi tentara, tak bisa karena kurang tinggi. Tambah pakai kacamata. Nah, tak jadi tentara, dapat sarungnya pun jadilah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Fatihah fi ayati 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli ma tara saqatahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, abangda, kakanda, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 18 hari kita sudah bersama. Kurang lebih 11 atau 12 hari lagi kita akan memasukinya. Mudah-mudahan sama kita puasa, sama juga kita berlebarannya. Yang penting seperti gambaran bulan yang di atasnya ada bintang kemarin dulu kala. Hari ini kita berada malam 19. Malam 19 inilah yang banyak turunnya Al-Quran. Ibu bayangkanlah 6.600
6.326. Kalau dulu kita kenal dengan 6.666. Kenapa? Karena yang berulang-ulang itu dihitung semua. 6.326 yang berulang-ulang itu tak dihitung. Jadi mana yang benar? Yang benar tuh yang memahami maknanya, menerapkan maknanya ke dalam perbuatan sehari-harinya. Jangan gara-gara masalah hitungan ayat gaduh pula kita bersama. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam pada baginda besar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahmidkan tadi, alhamdulillah, kembali kepada seorang pemilik nama hamidah, yahmadu hamdan wa mahmadan fa huwa hamidun dzaka mahmudun Muhammadun. Dialah baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan masuk kepada lanjutan. Lanjutannya kalau melihat pertemuan sebelumnya, lihat di Al-Titi Andawi Andi. Nah sekarang kita akan masuk lanjutannya dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini kami-kami semua nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada nun di alif di situ. Menandakan adalah nahnu. Bahwa pemahamannya dalam. Ada paduan di tempat kita, dua yang terlihat jelas untuk memimpin, dialah hati dan akal. Bagus hati nih dan bagus akal nih, luruslah jalan tuh, mesin nafsu tak akan membuat masalah. Buruk hati nih, buruk juga akal nih, geol-geol lah kita nih. Bermasalah. Ini sekarang lagi heboh-hebohnya nih geng motor nih. Hati-hati Bu, hati-hati Bapak. Masif, sistemik, merusak. Yang menariknya besok nih pemilihan 2024. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang diciptakan Allah. Kita bacalah. Maka dalam surat Tahrim ayat 6 itu jelas dan nyata dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masalah anak-anak kita nih ya sekarang. Yang kita pikirkan adalah mau jadi apa besok. Maka dalam hal ini yang kita kembali adalah apa maksud dari ihdinas siratal mustaqim. Nah ini kami ada termasuk hati, kami termasuk akal, kami juga termasuk nafsu. Siratal mustaqim di dalam tulisan tafsir Ibnu Katsir yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, bahwa di situ dinyatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah orang-orang yang beramal soleh. Siapakah orang yang beramal soleh itu? Orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasulullah. Maka dalam hal ini penempatan kita adalah kembali kepada amal soleh. Amal soleh itu adalah yang patuh kepada Allah dan Rasulullah. Maka di situ kita kembalikan kepada ihdina, tunjukkanlah kami. Kemana? Siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Pertama dalam tafsir Ibnu Katsir itu dinyatakan adalah orang yang beramal soleh. Siapa dia? Orang yang mematuhi Allah dan Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana saudara-saudara kita yang muslim lainnya?
Ini lagi-lagi berhubungan puasa nih Pak. Bahagia kita nih yang dapat petunjuk Allah nih, patuh kepada Allah dan Rasulullah nih. Udah jelas-jelas nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepadamu puasa, bukan sunnat alaikumussyam, bukan disunatkan padamu puasa, diwajibkan, tapi tak berpuasa. Berat katanya. Cemana beratnya dia peraturan di pabrik tuh? Kok bisa dia kerjakan? Takut kali dia tak bergaji. Cemana kita semua kita menerima bang, 30 hari kita dapat gaji kan? Kurang lebih 24 hari kita kerja. Ada sekali kerja kita langsung dapat gaji? Jarang. Rata-rata semuanya bergaji setelah seminggu, 15 atau 1 bulan. Kok bisa kita bisa bertahan dalam? Apa bedanya dengan sampai subuh sampai menjelang maghrib? Kan itu dia seperti kita dalam melaksanakan menunggu datangnya gaji. Inilah kajian dalilul akli dalam kupasan kajian tauhid. Hamba jelaskan sejelas-jelasnya biar berpikir kita. Maka sedih kita, bahagialah kita yang masih diberi Allah petunjuk. Dalam tafsir Al-Azhar kita kembali masuk tafsir Ibnu Katsir. Maka disebutkan Shiratal Mustaqim itu adalah Al-Quran. Apa isi Al-Quran itu? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Menjelaskan tentang petunjuk itu, kita jelaskan tadi. Dia kata tak bisa dia berpuasa, mengapa dia bisa bekerja di pabrik itu? Takut-takut orang tuh, kayak prajurit saya tengok. Tidak aja nambah. Kita semua ini prajurit. Sampai ibu-ibu di dapur pun prajurit. Ke pasar pun prajurit, ya kan Bu? Menawar pun prajurit. Luar biasa. Begitulah pikiran kita berhidup. Kita hidupkan pikiran kita. Inilah kajian akalnya. Maka di sini disebut dengan Al-Quran. Shiratal Mustaqim itu adalah Al-Quran. Membaca. Karena Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Apa yang ditunjukkan antara petunjuk dan pembeda? Apa petunjuk tadi, apa pembeda tadi? Petunjuk itu kebaikan. Dibedakan, tapi tidak semua baik itu benar. Tapi semua yang benar itu pasti baik. Hamba ulang lagi, Bu. Tidak semua yang baik itu benar, tapi semua yang benar itu pasti baik. Ini yang disebut dengan Furqan. Macam mana pikirannya? Nih tengok nanti, kayak waktu ada yang manggung-manggung, pakainya pakaian seksi, dicuil pop, bingung dia. Kenapa cuil-cuil? Saya kan nggak ganggu, saya kan pakai sendiri, pakai begini sendiri. Iya saya kan nggak ganggu, saya mau memegang tangan saya sendiri, mau tangan saya megang lah. Kan dua-dua sambil bertahan. Baik menurut yang pakai seksi, baik juga yang menurut yang megang tadi. Ya kugunakan tadi, ku tengok ada yang perlu dipegang, ku pegang lah. Menjerit kawan tadi menyanyi, ayo katanya. Inilah kebaikan. Sehingga tak tahu membedakan baik itu yang mana yang benar, mana yang salah. Semua petunjuk, ini petunjuk nih. Siap Pak, kasih saya petunjuk. Petunjuk kan? Tergantung tadi yang ngasih petunjuk tadi jahat atau baik. Kalaulah yang ngasih petunjuk itu bersih hatinya, bersih juga akalnya, tentu pikiran lurus, perasaan yang jernih dibagikannya, selamatlah yang memperoleh petunjuk. Maka petunjuk pertama itulah tidak lagi melihat mana baik dan benar, tentu baik. Tapi ketika masuk pada Furqan, itulah dia. Bahwa tidak yang semua baik itu dianggap
baik itu adalah benar, tapi semua yang benar itu pasti baik. Maka di mana dia letak benar tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana letak kebenaran sejatinya? Tutup, kita kunci kata kuncinya. Kita kunci. Apa kata kuncinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Kan hebat kali yang menyembah atasannya di pabrik dan di kantor tadi. Sampai dia mengatakan bahwa dia tak kuasa untuk puasa karena dia bekerja. Macam dia aja yang bekerja, awak pun bekerja. Semua bekerja. Apa bisa puasa? Minta izin nambah. Gak ada untung bagi Allah kalau kita puasa. Gak ada rugi bagi Allah kalau kita tidak puasa. Yang untung dan rugi itu kita. Ini belum bahasan ekonomi. Kalau bahasan ekonomi tak ada mengeluarkan nasi bungkus lagi, kita nggak keluar 15.000 minimal. Nggak keluar lagi rokok 1 bungkus 26.000 minimal. Nggak keluar lagi es teh, nggak keluar lagi neraktir. Begitulah iritnya kalau berpuasa tuh. Itu kalau kaji ekonomi, belum kaji psikologi. Apa dikatakan? Ini soim, aku berpuasa. Tak mau pikirkan orang mau apa, orang mau terserah, yang penting aku puasa. Ku kerjakan apa yang ku kerjakan, kan kejiwaan kita bagus. Maka dalam hal inilah yang disebut bahwa Shiratal Mustaqim itu Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk dari petunjuk itu dan pembeda. Pembeda apa tadi? Baik yang benar. Baik memang baik, tapi didatangkanlah yang lebih baik. Itu yang disebut benar. Maka benar nih sudah pasti baik. Baik belum tentu benar. Maka itulah disebut adat istiadat, beda-beda. Tapi kalau agama semua untuk seluruh adat istiadat. Satu adat istiadat tak bisa masuk ke adat istiadat yang lainnya. Tapi satu agama bisa kena seluruh adat istiadat yang ada. Agama inilah kebenaran. Adat istiadat suatu kebaikan. Dan produknya produk manusia. Yang benar nih produk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah berbicara, tentulah mengatakan lillah. Milik Allah lah semua ini langit dan bumi beserta isinya. Maka terakhir, Buya Hamka dalam tafsir Azhar menyimpulkan bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah Islam. Siapa yang ingin menyatakan dia orang Islam, maka kerjakanlah perintah Allah dan Rasulullah, jauhkanlah larangan yang dibagikan keduanya. Dari mana? Quran dan hadis. Itulah yang dapat kita kembali. Mudah-mudahan menyadarkan kita bersama. Bahagialah kita yang mendapat hidayah dari Allah yang Maha Kuasa. Tertunjuk hati kita. Fokuslah ibu dan bapak sekalian, abang dan kakanda. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari kegelisahan dunia. Itu disebut oleh Ustaz Sapriandi neraka dunia. Jangan udah dapat neraka dunia, dapat lagi neraka akhirat. Maka biarlah kita tadi dalam posisi menderita tapi menuju surga, tapi hanya dapat bahagia tapi neraka yang sesungguhnya. Belum tentu baik kata orang, baik kata Allah. Belum tentu buruk kata orang. Kata kita nih, buruk kata Allah. Bisa jadi buruk menurutmu, baik menurut Allah. Bisa jadi baik menurutmu, buruk menurut Allah. Maka kemana kepada kajiannya? Ke Islamlah jalan untuk yang lurus. Quranlah yang dipegang dengan teguh. Maka laksanakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Puasa inilah yang mengantarkan kita untuk kepada kenyamanan dalam berkehidupan ke depannya. Pada Allah mohon ampun, pada bapak dan ibu sekalian saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.